Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, baik. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom juga buat Hari Hani yang baru join. Halo. Ya, puji Tuhan. Baik-baik semua ya. Ya. Puji Tuhan. Baik. Ya, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari seri bibliologi ya. Saya tadi boleh iseng-iseng lihat file saya dan ternyata kita sudah mulai pelajaran ini sejak Agustus tahun lalu ya. Jadi kita sudah hampir setahun dan mungkin sampai nanti selesai kitab Perjanjian Baru, which is kayaknya di Perjanjian Baru hampir tidak mungkin saya bisa 2 buku. Jadi mungkin satu buku saja, karena kalau terburu-buru juga nggak baik, kita kan nggak dikejar deadline. Bisa mungkin lebih dari 1,5 tahun mungkin ya, atau mendekati 2 tahun, karena nanti di Christmas itu kan Desember, Januari kita biasanya break kegiatan yang ada, kita mulai lagi nanti Februari gitu ya. Jadi kita mengalir saja pelan-pelan. Seperti hari ini saya kayaknya cuma bisa achieve 1 buku, karena kalau kita cover 2 buku itu bukan hanya soal saya terburu-buru, tapi persiapan saya jadi lebih panjang gitu ya kalau jadi 2 buku gitu, 2 kitab. Sementara 1 kitab aja kadang mesti banyak beberapa literatur yang saya baca untuk saling melengkapi gitu. Baik, nah hari ini kita akan masuk kepada kitab Hosea ya. Kitab Hosea tentunya kitab yang merupakan kitab pertama di dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama dalam kategori nabi-nabi kecil. Ya, kita masuk ke kategori yang terakhir di dalam Perjanjian Lama. Ingat ya, saya selalu ulang-ulang, ada kategori pertama itu kitab hukum, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Kemudian ada kitab sejarah, itu dimulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther ya, itu 12 kitab sejarah. Lalu ada 5 kitab puisi atau kitab syair atau kesusastraan, mulai dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung ya. Sedangkan ada lagi 5 nabi-nabi besar, kita udah selesaikan minggu lalu, diakhiri dengan kitab Daniel, dimulai dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Nah, hari ini kita masuk kategori yang berikutnya, yaitu kitab nabi-nabi kecil. Sekali lagi, kenapa disebut nabi-nabi kecil, minor prophet, karena tulisannya tidak sebesar nabi-nabi besar ya. Hanya Hosea yang cukup panjang, yaitu 14 pasal, sedangkan yang lain-lainnya itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1 malah ya. Kayak kitab Obaja kalau nggak salah itu cuma 1 pasal, jadi kita bisa baca itu keseluruhan pasalnya ya. Jadi saudara bisa bayangkan misalnya kitab Yesaya yang lebih dari 60 pasal itu kita sama durasinya dengan yang hanya sedikit saja gitu ya. Jadi mulai dari Hosea yang ada Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Nah itu keseluruhan kitab Perjanjian Lama ya. Jadi 5, 12, 5, 5, 12. Jadi 5, 12, 5, 5, 12. Kalau Perjanjian Baru itu 4, 1, kemudian 21, 21, 1 ya, 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah Kisah Para Rasul, 21 kitab surat-surat, dan 1 kitab nubuatan atau profesi, which is kitab Wahyu. Kalau saudara bisa hafal seluruh susunan Alkitab itu, saudara lebih, istilahnya lebih baik dari banyak orang Kristen di dunia ini, karena banyak orang Kristen yang pergi masuk keluar gereja, keluar masuk gereja tidak mengerti ini semua. Karena itu sangat baik kalau kita bisa mengetahui itu ya. Nah, saudara,
Di dalam Minor Prophet, nabi-nabi besar, saya punya chart ini, saudara perhatikan di screen saudara ya. Dari 12 nabi-nabi kecil ini, di sini ada rangkuman arti dari nama orangnya. Misalnya nanti Hosea itu artinya salvation, ya kan? Yoel itu artinya Yahweh is God, dan seterusnya. Lalu di dalam di dalam chart ini juga ada tema umum dari setiap nabi-nabi kecil itu apa aja di situ diberikan. Ya, misalnya Hosea itu menggambarkan kasih Tuhan yang tidak berubah terhadap Israel, sekalipun Israel itu bangsa yang tegar tengkuk dan memberontak, tapi toh Tuhan tetap tidak meninggalkan mereka. Nah, yang penting saudara mesti tahu dan ingat kalau bisa, itu adalah kepada siapa mereka ditulis, ya. Kalau hanya dua yang address dua bangsa yang bukan bangsa Israel, yaitu Obadja, itu menulis untuk kerajaan Edom, dan Yunus, saudara tahu Yunus ya? Nahum itu menulis untuk ke kerajaan Niniwe. Sedangkan Yunus itu juga menulis untuk Niniwe. Tadi saya salah sebut ya. Maksud saya tadi Yunus dan Nahum yang menulis untuk dua kerajaan Niniwe atau kerajaan Asyur ya. Niniwe itu ibu kota Asyur. Sedangkan dua yang menulis untuk kerajaan bagian utara, yaitu Hosea yang kita akan lihat hari ini dan Amos. Jadi ingat saja ya. Hosea dan Amos itu yang ditulis untuk kerajaan bagian utara, sedangkan dua untuk Gentile yaitu bangsa non-Yahudi, yaitu Yunus kepada Asyur atau Niniwe ibu kotanya, dan Nahum. Sedangkan sisanya semuanya itu address atau diarahkan kepada suku atau kerajaan Israel bagian selatan yang kita sebut sebagai Yehuda, ya. Jadi itulah kurang lebih susunan kepada siapa dan apa arti namanya, temanya juga raja yang memerintah siapa dari 12 nabi-nabi kecil yang Tuhan pakai untuk menulis nubuatan-nubuatan mengenai bangsa Israel dan Yehuda ya. Jadi nanti waktu kita belajar nabi-nabi kecil ini, saudara jadi balik lagi ke masa lalu ya. Kita balik lagi ke masa lalu karena misalnya kalau saudara perhatikan kita kan sudah menyelesaikan pembuangan ya kan, kitab 1-2 Tawarik misalnya kan, mereka sudah dibuang ke Babilonia. Bahkan kitab Nehemia, Esther, Esra itu membahas keadaan mereka kembali dari pembuangan. Tapi pas kita masuk ke nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, kita balik lagi ke sejarah mereka yang negara kerajaannya terpecah ya, kurang lebih seperti itu. Karena perjanjian lama itu tidak disusun berdasarkan kronologi waktu, tapi berdasarkan kategori kitab-kitabnya yang tadi saya udah ungkapkan sebelumnya. Ya, jadi saudara jangan heran kalau misalnya menemukan kitab nabi-nabi kecil itu kita kembali lagi ke masa lalu dari bangsa Israel. Ya, nanti ada juga nabi yang menulis setelah masa pembuangan, misalnya kitab Maleaki gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lihat. Nah, baik, hari ini mari kita masuk ke kitab yang pertama dari nabi-nabi kecil, yaitu kitab Hosea. Saya beri judul ya, The Book of Unconquerable Love. Ini saya ambil dari seseorang ya yang menulis ini, memberi title untuk kitab Hosea ini, kitab mengenai kasih Tuhan yang tidak terkalahkan atau tergoncangkan oleh apapun juga ya. Jadi Hosea ini kitab pertama dalam kategori nabi-nabi kecil, kitab yang paling panjang ya, 14 pasal. Dan Hosea adalah kitab yang menggambarkan kasih Tuhan kepada His covenant people, ya, negeri atau orang-orang perjanjiannya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yaitu Israel. Nah, saudara, kalau saudara melihat sejarah bangsa Israel, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, itu mereka kadang-kadang disebut orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena
udah tahu nggak didengerin gitu, tapi tetap aja ngomong gitu, menyampaikan pesan Tuhan. Nah, saudara, ini sekali lagi pelajaran bagi kita semua bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang, misalnya kebenaran firman, orang itu tidak mendengar, itu bukan urusan saudara. Urusan saudara adalah menyampaikan pesan yang Tuhan perintahkan saudara untuk sampaikan kepada orang itu. Termasuk Hosea juga begitu. Ya, kalau saudara nanti baca dalam Hosea 9 ayat 7 misalnya ya, di sana dikatakan, sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, itu kalau bahasa Inggrisnya bodoh ya, orang yang penuh roh, orang yang gila, oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Jadi mereka itu disebut orang-orang yang tidak punya otak karena menyampaikan pesan pertobatan tapi toh nggak didengar. Ya, nah, tapi mereka tetap setia melakukan tugasnya. Nah, karena Hosea ini nabi yang berbicara mengenai kasih Tuhan yang luar biasa kepada Israel, seorang teolog yang bernama A.W. Pink memberikan satu quote mengenai pentingnya kasih di dalam seluruh agama. Dia berkata seperti ini ya, all religion is in effect love. Ya, semua agama itu sebenarnya kasih. Ya, if you boil it down, it's love, kata dia. Faith is thankful acceptance, and thankfulness is an expression of love. Jadi iman itu adalah bentuk kita, penerimaan kita, dan itu adalah ekspresi dari kasih menurut dia. Repentance is love that is mourning. Pertobatan adalah kasih yang dimulai dari duka cita. Duka cita karena apa? Duka cita karena dosa yang kita lakukan, makanya kita bertobat. Yearning for holiness is love seeking. Kita hidup dalam kekudusan karena kita mencari kasih yang murni. Obedience is love pleasing. Ketaatan adalah kasih yang menyenangkan Tuhan. Lalu self-denial is the mortification of self-love. Ya kan? Penyangkalan diri itu adalah pengembangan dari kasih terhadap diri sendiri. Lalu sobriety is the curtailing of carnal love. Ya, hidup dalam keseriusan itu juga menggambarkan kita mau menghilangkan kasih-kasih yang duniawi ya. Lalu the affection of man cannot be idle. If they do not go out to God, they leak out to worldly things. When our love for God decreases, the love of the world grows in our soul. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi yang lain. Ya, kita akan mengasihi dunia ini. Karena itulah kita perlu mengisi ruangan kosong di hati kita itu dengan Tuhan yang bisa mengasihi dengan sempurna. Nah, jadi itu intisari dari kitab Hosea yang menggambarkan kasih Tuhan kepada umatnya, yang nanti kita akan lihat digambarkan oleh kehidupan Hosea yang menikahi wanita yang tidak setia, yang akhirnya justru menjadi pelacur. Tapi toh Hosea diperintahkan Tuhan tetap untuk mengasihi wanita ini, untuk memberikan gambaran kepada Israel bahwa seperti itulah aku mengasihi Israel. Ya, luar biasa ini kitab ini ya. Lalu kita akan melihat beberapa fakta mengenai Hosea dan juga kitab Hosea ya. Yang pertama, arti nama dari Hosea adalah salvation. Ya, mirip seperti Joshua ya, atau Yesus itu namanya Yah atau Yahweh is salvation. Jadi Hosea itu artinya keselamatan. Menurut 3 pasal pertama, hanya ada informasi mengenai Hosea adalah nama ayahnya yang bernama Beri dan nama istrinya yang bernama Gomer. Itu ada dalam pasal 1 ayat 1. Lalu Hosea dalam pernikahannya dengan Gomer ini memiliki 3 anak, yang nanti kita akan lihat arti makna dari anak-anaknya ini, yaitu Yizreel, Lo-Hurama, dan Lo-Ami. Ya, itu nama ketiga anak-anak dari Hosea. Kemudian yang berikutnya tidak ada catatan mengenai apa pekerjaan Hosea ya, lalu mengenai kematiannya tidak dicatat lagi di dalam kitab Hosea. Yang pasti dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, menyampaikan pesan dan nubuat Tuhan kepada bangsa Israel bagian utara. Ya,
Tidak seperti Nabi Amos misalnya, dikasih tahu Amos itu pekerjaannya sebagai petani dan peternak, dia bisnismen. Kalau Hosea tidak diberitahu apa pekerjaannya ya. Kalau tidak dikasih tahu ya kita tidak perlu spekulatif deh ya, nanti malah salah. Kemudian yang berikutnya, ini yang tadi saya sudah sebutkan, saya lupa keluarin ya. Kemudian yang berikutnya, Hosea tidak disebut dimanapun di dalam perjanjian lama, kitab perjanjian lama yang lain, dan juga tidak di refer di yang lainnya di dalam kitab perjanjian lama, hanya di dalam kitab Hosea saja ya. Kemudian kalau Daniel sempat disebutkan di dalam kitab Yeskiel misalnya gitu ya, tapi kalau Hosea enggak. Kemudian fakta yang lain, dia disebut di dalam perjanjian baru sekali, yaitu dalam Roma 9 ayat 25 ya. Di situ Paulus mengutip dari pasal 9 ayat 25 kitab Hosea ini ya. Tetapi nubuatan dari kitab Hosea ini sebanyak 30 kali itu mengacu kepada kitab Hosea ya. Yang ada di nubuat-nubuatan yang ada di perjanjian baru. Jadi ada 30 referensi-referensi mengenai kitab Hosea di perjanjian baru ya. Dan yang terakhir, dia bernubuat sampai pada waktu di mana negeri Israel atau kerajaan utara itu jatuh ke tangan Asyur, lalu 10 suku ini dibuang ke Assyria ya, atau Asyur. Makanya Hosea disebut sebagai the deathbed prophet, artinya nabi yang mendatangkan kematian gitu ya, kehancuran bagi bangsa Israel di bagian utara. Nah, itu beberapa fakta yang mungkin kita bisa jadikan catatan mengenai kitab Hosea. Jadi kalau kita balik lagi ke referensi mengenai tahap-tahap kitab perjanjian lama, Hosea itu disimpulkan menulis pada saat kerajaan Israel sudah terpecah dua. Ya, jadi divided kingdom, ya, bagian utara dan bagian selatan. Oke. Kalau di dalam perjanjian lama atau di tanah orang Israel, kitab Hosea itu ada dalam kitab Nevi'im ya, itu disebut the 12, salah satunya adalah Hosea ya, Nevi'im. Sedangkan dalam kanon Alkitab kita yang tadi saya sudah sebut masuk ke dalam kategori nabi-nabi kecil ya. Hosea adalah kitab yang pertama. Nah, itu introduction kurang lebih mengenai kitab Hosea, dan kita akan masuk sekarang kepada intinya. Yang menulis kitab Hosea adalah Hosea ya. Kalau kita membaca di dalam Hosea 1 ayat 1 ya, saya minta tolong Pak Ade dibacakan kalau bisa. Hosea 1 ayat 1, sebentar Pak Ade. Belum ada Cayang ayatnya di layar. Oh, sorry. Tunggu. Saya lupa ya. Oke, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Thank you. Ini jadi menggambarkan ayat ini bahwa yang menulis kitab Hosea adalah Hosea ya. Nanti kalau saudara lihat di beberapa ayat-ayat yang lain ya, ayat ini juga menyatakan tadi papanya itu bernama Beeri ya. Jadi Hosea ini memang sangat akrab dalam tulisannya mengenai kerajaan utara ya, karena dia menyebut beberapa hal seperti sejarah, keadaan, topografi mengenai kerajaan utara. Di pasal 4, 15, 5 ayat 1, ayat 13, dan seterusnya itu menggambarkan keadaan atau situasi yang ada di kerajaan utara Israel. Jadi kita bisa menyimpulkan memang Hosea ini menulis untuk kerajaan di bagian utara, ya, Northern Israel. Jadi dia ini menulis untuk kerajaan yang utara. Sama seperti Yunus juga ya, walaupun Yunus juga menulis untuk
Niniwe, tapi dia juga fokus kepada yang utara dan juga Amos, ya, Amos. Oke. Sekarang kita akan masuk ke latar belakang dan setting dari kitab Hosea ini. Hosea memulai pelayanannya untuk Israel yang disebut juga Efraim. Jadi Efraim itu seringkali interchangeable, ya, berganti-gantian. Jadi suku utara itu kadang disebut Efraim, kadang disebut Israel, ya. Karena kenapa? Karena suku Efraim itu kan suku yang terbesar. Karena Yusuf itu kan punya 2 anak, ya, Efraim dan Manasya, itu dijadikan satu suku yang disebut Efraim, makanya dia tribe atau suku terbesar. Karena itu negara Israel Utara itu seringkali disebut Efraim, dan Hosea seringkali menyebut kerajaan utara ini dengan sebutan Efraim, ya. Pada akhir pemerintahan Raja Yeroboam II, di mana Israel menikmati kedamaian secara politik dan prosperity, namun juga secara moral penuh dengan kebobrokan. Nah, setelah Yeroboam mati, anarki terjadi di Israel dan Israel menurun secara drastis baik dari segi politik maupun spiritualnya, ya. Nah, itu kurang lebih keadaan sehingga Hosea diperintahkan Tuhan untuk bernubuat untuk bangsa ini. Intinya agar mereka bertobat, gitu, ya. Kemudian secara dunia, ya, Asyur itu menguasai Israel 30 tahun kemudian. Dan 4 dari 6 raja Israel dibunuh oleh penggantinya. Jadi siapa menggantikan siapa, raja yang menggantikannya itu membunuh raja sebelumnya. Jadi bayangkan betapa keadaan negara Israel pada waktu itu sangat tidak baik, ya. Lalu dalam situasi inilah Hosea bernubuat di tengah-tengah kehancuran Samaria. Samaria itu ibu kota Israel Utara, ya. Dan Hosea fokus kepada kemerosotan moral bangsa Israel, di mana mereka melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan. Sehingga Hosea menyatakan bahwa penghakiman akan segera terjadi. Nah, jadi seperti nabi-nabi yang lain, sudah lumrah dan wajar mereka diutus agar mereka memberitakan pertobatan sebelum penghukuman datang. Jadi Tuhan itu tidak pernah menghukum sesuatu, seseorang, sekelompok bangsa tanpa memberikan peringatan. Ya, pasti ada peringatan-peringatan. Contohnya misalnya sebelum air bah datang, Nuh diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pertobatan. 120 tahun tapi toh mereka tidak bertobat. Lalu Sodom dan Gomora juga diperingatkan, tapi toh mereka tetap tidak berubah juga. Nah, saudara, kalau kita lihat kepada kehidupan modern saat ini, ya, bangsa-bangsa yang menolak Tuhan, menolak penginjilan, mereka hanya tinggal tunggu waktu saja penghakiman dari Tuhan. Ya, apalagi mereka-mereka yang melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan seperti aborsi, LGBTQ, dan sebagainya. Kalau mereka tidak bertobat, tentunya penghakiman Tuhan akan terjadi atas mereka. Nah, itulah kenapa Yesua diutus untuk memberitakan penghakiman kepada negara Israel, ya, Israel Utara. Sedangkan yang terakhir, latar belakang dari kitab Hosea ini di bagian selatan, ya, kalau kita lihat ke negara tetangganya yaitu Israel Selatan, situasinya tidak lebih baik. Uzia yang berusaha mengambil alih tugas imam terkena kusta. Itu ada di 2 Tawarik 26, ya. Lalu Yotam memperkenalkan praktek-praktek penyembahan berhala sehingga membuka jalan untuk Ahaz mengadakan penyembahan dewa Baal. Revival yang dilakukan Hizkia hanya memperlambat kehancuran daripada Israel Utara. Raja-raja yang lemah juga berusaha bersekutu dengan raja-raja tetangga yang tidak mengenal Tuhan daripada memohon pertolongan Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan, tidak hanya bobrok di utara, tapi juga bobrok di bagian selatan. Nah, ini background yang melatar belakangi Hosea menulis kitabnya. Jadi Hosea menulis di tengah-tengah situasi seperti ini, yang tadi saya sudah gambarkan baik di utara maupun di selatan, ya. Nah, itu mengenai penulis dan latar belakang. Lalu tanggal penulisan, tanggal kapan kitab Hosea ditulis? Kitab Hosea ditulis kurang lebih tahun sebelum masuk ke situ, audiensnya, ya.
Audiensnya itu penerimanya, seperti saya sudah tadi ungkapkan di introduction, penerimanya itu adalah penduduk kerajaan utara di Israel, ya. Ingat ya, hanya ada 2 nabi kecil yang berbicara, bernubuat untuk kerajaan utara, yaitu Hosea dan Amos, ya, Amos. Oke, kalau saudara mau lihat bukti-bukti kenapa Hosea itu menulis untuk bagian utara, saudara bisa baca di pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 1, 11 ayat 1, 12 ayat 1, 13 ayat 1. Itu semua ayat-ayat yang menggambarkan Hosea itu mengenal betul bangsa Israel utara ini, ya. Misalnya dalam 7 ayat 1, apabila aku menyembuhkan Israel. Nah, itu kan berarti kerajaan utara. Lalu 5 ayat 1, ya, misalnya Hosea berkata, dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel. Sekali lagi itu berarti negara Israel yang bagian utara. Juga nanti saudara bisa lihat di pasal-pasal yang lain, ya, 12 ayat 1 dan 13 ayat 1. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa Hosea itu menulis untuk suku atau negeri Israel yang bagian utara. Oke. Tanggal penulisan Hosea itu ditulis kurang lebih tahun 700 sebelum Tuhan Yesus, ya. 700 sebelum Tuhan Yesus, sebelum mereka jatuh ke tangan Asyur, dibuang ke Asyur 10 suku, ya. Nah, pada saat Hosea menulis, sama juga seperti Amos dan beberapa nabi yang lain seperti Yesaya dan Mika, itu masa itu disebut sebagai the golden age of Hebrew prophets. Kenapa? Karena berganti-gantian Tuhan memilih seseorang sebagai nabi dan menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Satu persatu Tuhan utus. Makanya disebut a golden age of Hebrew prophets, ya, di mana Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya dengan clear sekali. Walaupun mereka nggak mendengar, tapi Tuhan pakai mereka semua. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Tujuannya apa? Apa tujuannya Tuhan memerintahkan Hosea untuk menulis kitab Hosea dan bernubuat? Yang tujuannya hanya satu, ya. Menggunakan kisah ketidaksetiaan Gomer, yaitu istri dari Hosea, Tuhan sedang menyatakan betapa ia mengasihi Israel. Sekalipun ia seperti Gomer yang tadinya baik-baik lalu berubah tidak setia, demikianlah Tuhan mengasihi Israel. Kasihnya itu tidak pernah berkurang. Sekali lagi, ya, saya ngomong begini, ini secara corporate, ya, secara komunitas bersama. Sedangkan setiap individu itu harus bertanggung jawab masing-masing, ya. Kalau saya bilang Tuhan mengasihi Israel, itu artinya corporate, keseluruhan. Sedangkan tanggung jawab individu Tuhan perhitungkan untuk setiap individu tersebut, ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke brief summary mengenai kitab Hosea yang terdiri dari 14 pasal. Nah, saya belum ganti ini, ya, kitab Yeskiel, harusnya kitab Hosea, kelupaan terus nih. Dalam pasal yang pertama sampai 3 ada seseorang yang membaginya dengan personal, artinya menggambarkan kehidupan Hosea. Sedangkan pasal 4 sampai 14 itu nasional, yaitu bangsa Israel Utara. Ada juga yang membagi dalam bentuk 1 sampai 3 itu pernikahannya Hosea atau rumah tangganya Hosea. Sedangkan pasal 4 sampai 14 itu pesan-pesan dari Hosea, Hosea's message kepada bangsa Israel di bagian utara. Ada juga yang membagi seperti ini untuk mempermudah. Pasal 1 sampai 3, adulterous wife, ya, istri yang penjinah. Kemudian pasal 4 sampai 14 itu negeri yang berjinah, artinya selingkuh dengan bangsa atau dewa-dewa lain yang Tuhan tidak suka. Ya, itu menurut beberapa orang, ya. Jadi
pembagian seperti ini mempermudah kita untuk mengingat sebenarnya ya. Jadi kita nggak overwhelmed dengan banyaknya pasal yang harus kita baca. Ini singkat saja summary, saudara. Salah satu proses belajar ya. Saya kalau di sekolah dulu waktu ngajar itu adalah saudara punya kemampuan untuk merangkum. Ya, kalau saya suka suruh anak-anak murid tuh merangkum, saya melihat ada yang bukannya merangkum tapi dia menyalin ulang, saudara ya. Disuruh, oke anak-anak silakan rangkum bab 2 misalnya gitu ya. Instead of mengambil intisarinya, dia menyalin satu-satu. Jadi itu namanya bukan merangkum tapi menyalin gitu. Kalau saudara punya kemampuan analisa berpikir yang baik, saudara bisa mengambil summary dari sesuatu yang saudara sudah pelajari, termasuk dari setiap kitab-kitab yang kita bisa baca. Nah, inilah yang kita lakukan ya. Sepanjang pelajaran kita yang panjang ini, kita sedang melakukan summary atau rangkuman dari kitab-kitab semuanya. Nah, di setiap kitab itu kita rangkum lagi ya, sehingga kita bisa ngerti gitu. Oh, oke, pasal 1 sampai 3 ini mengenai kehidupannya Hosea. Oh, pasal 4 sampai 14 itu mengenai keadaan nasional bangsa Israel, di mana Hosea menyampaikan pesan pertobatan kepada mereka. Begitu ya. Lalu Chuck Swindoll menulis ini, Charles Swindoll ya, membagi kitab Hosea seperti ini, sangat bagus nih ya. Di pasal 1 sampai 3 itu menceritakan mengenai pernikahannya Hosea, anak-anaknya Hosea, perpisahan Hosea dengan istrinya, lalu bersatu lagi dengan istrinya ya. Lalu pasal 4 sampai 14 itu menggambarkan khotbah-khotbah Hosea mengenai dosa-dosa umat, lalu juga ada penyataan karakter Tuhan di sana. Dan dalam pasal 4 sampai 14 juga ada model of the message as Hosea remains true to his wife in spite of her infidelity. Ya, nah itu intisari menurut Chuck Swindoll ya. Di dalam pasal 1 sampai 3 dia berkata adulterous wife yet faithful husband. Bagus ya. Adulterous wife yet faithful husband. Lalu yang berikutnya 4 sampai 14 adulterous nation yet faithful God. Wah, luar biasa. Jadi sama analoginya ya. Oke. Nah, saudara, saya mau kasih sedikit penjelasan singkat mengenai kitab Hosea ini ya. Kitab Hosea ini adalah kitab di mana Tuhan memakai kehidupan pribadi Hosea sebagai bentuk pelajaran yang Tuhan mau nyatakan kepada umatnya. Ya, saudara, dalam Alkitab itu Tuhan seringkali memberikan perumpamaan-perumpamaan ya. Kalau saudara nanti di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu senang mengajarkan perumpamaan. Ada 2 tujuan perumpamaan kan nanti kalau saudara baca di Perjanjian Baru ya. Yang pertama, menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang tidak mau belajar, yang menolak, seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, sehingga mereka makin tidak mengerti. Tapi di sisi lain, bagi orang percaya, perumpamaan itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran di balik sebuah kisah. Misalnya kisah anak yang hilang, kita bisa melihat di situ gambaran bapak yang mengasihi anaknya yang terhilang dan menanti dengan kasih. Nah, dalam perumpamaan ini dibagi 2, saudara ya. Ada spoken parable, perumpamaan yang diucapkan seperti tadi misalnya perumpamaan anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, itu namanya spoken parable. Tapi ada juga action parable. Action parable itu adalah perumpamaan yang diperagakan. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu banyak seperti itu. Contohnya misalnya ya, kalau saudara lihat kisah, Pak Ade sempat nyebut beberapa waktu yang lalu waktu kita belajar kitab Yesaya, di mana Yesaya itu selama berapa tahun itu telanjang ya.
3. 3 tahun. Nah, itu kenapa Yesaya itu telanjang? Kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-20, itu untuk menggambarkan Asyur dan Ethiopia ya. Kalau saudara lihat dalam Yesaya 20 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya, kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Oh, jadi Yesaya melakukan peragaan itu untuk memberikan perumpamaan penghukuman kepada Asyur dan Mesir gitu. Nah, kitab Hosea adalah kitab perumpamaan yang diperagakan. Peragaannya siapa? Yang dipilih adalah Hosea untuk menikahi Gomer, wanita yang tadinya baik-baik tapi berubah tidak setia bahkan menjadi pelacur. Kalau saudara melihat Hosea pasal 1 ya, kalau saudara buka kitab saudara ya di rumah, saudara bisa melihat di situ Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi wanita sundal ya. Di situ ayat 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebatnya dengan membelakangi Tuhan, dan seterusnya. Nanti kalau saudara lihat di pasal yang ketiga, Hosea mengambil kembali Gomer yang sudah jadi pelacur. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, karena ada 3 pendapat saudara mengenai kitab Hosea ini. Ada yang berkata kitab Hosea ini hanya bentuknya alegori saja. Alegori itu artinya ini tidak benar-benar terjadi. Dan ini bentuk penafsiran yang tidak boleh dilakukan dalam menafsirkan Alkitab ya. Sebenarnya penafsiran alegori ini berkembang dipelopori oleh Origen, saudara. Origen itu yang mempelopori mengenai penafsiran spirituality dan alegori di Alexandria pada waktu itu. Makanya kalau belajar akhir zaman kita tidak boleh pakai penafsiran alegori. Nah, jadi kalau ini alegori berarti apa yang ada di kitab Hosea itu kayak meaningless, nggak ada maknanya, untuk apa gitu. Jadi kita tidak terima penafsiran itu. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa sebenarnya waktu Hosea menikahi Gomer itu sudah pelacur ya. Nah, ini juga menurut para ahli tidak bisa diterima. Kenapa? Karena orang yang menjadi pelacur sebenarnya di Israel tidak bisa bertahan. Mereka pasti kalau ketahuan akan mati dirajam batu. Sedangkan Gomer itu dinikahi oleh Hosea gitu. Hoseanya pun juga bisa kena masalah. Nah, saya setuju dengan pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa Hosea ini real man, Gomer itu real woman, lalu Gomer ini tadinya wanita yang baik, kemudian dia berubah tidak setia, menyeleweng, sehingga dia malah menjadi pelacur gitu ya. Sehingga ini bisa menggambarkan keadaan bangsa Israel yang pada waktu itu melacurkan diri dengan dewa-dewa lain yang bukan Tuhan, sehingga Tuhan tidak suka dengan hal ini ya. Nah, jadi itu isi dari kitab Hosea, kurang lebih kehidupan rumah tangganya, dan dia melahirkan 3 anak yang bernama Zizrael ya. Itu artinya God scatters, artinya Tuhan akan mencerai-beraikan seluruh negeri Israel Utara, dan itu terjadi tentunya. Lalu Hosea juga diperintahkan lagi untuk memiliki anak yang kedua dinamakan Lo Ruhama, yang artinya no compassion, artinya Tuhan tidak lagi menunda-nunda belas kasihannya, dia akan menghakimi Israel. No more compassion, karena ketaatan mereka, kepemberontakan mereka sudah sangat parah. Dan yang terakhir nama anaknya Lo Ami, artinya for you are not my people and I'm not your God. Engkau bukanlah umatku dan aku bukanlah
Tuhanmu. Ini maksudnya tuh Tuhan sudah nggak tahan dengan Israel sehingga pada saat itu dengan lahirnya anak Hosea diharapkan mereka ngerti, oh kenapa ya Hosea menamakan anaknya kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kalau orang udah nggak mau bertobat ya, udah nggak mudeng juga gitu ya, Tuhan kasih seperti itu, tapi tetap saja mereka memberontak. Ya. Nah itu kurang lebih, lalu kalau sudah membaca pasal 4 dan 14 itu menggambarkan pesan-pesan Hosea kepada semua suku di utara agar bertobat, tapi mereka tidak mendengar. Ya, kalau saudara lihat di MacArthur Bible Study, dia membagi kitab Hosea seperti ini ya. Di bagian pertama itu adulterous wife and faithful husband. Lalu bagian kedua Israel dengan Tuhan yang setia. Lalu ada adulterous Israel restored. Jadi di pasal-pasal 11 sampai 14 itu Tuhan kembali memulihkan Israel. Jadi Tuhan sekalipun menghukum, dia tetap tidak melupakan janjinya terhadap Israel ya. Tuhan janji akan memulihkan. Nah, itulah kurang lebih isi dari kitab Hosea ya. Sampai di sini ada yang mau komen atau komentar sebelum kita masuk ke aplikasi dan foreshadowing di perjanjian baru? Ada yang mau komentar atau bertanya? Mau nanya, Ya. jadi maksudnya itu terakhir-terakhir si Gomer bertobat apa enggak? Tidak jelas. Coba kita lihat pasal 3 ya. Di situ waktu itu kan si Gomer itu kan dijual ya di pasar pelacuran. Lalu Hosea itu kan kalau dijual di pasar pelacuran itu kayak bidding ya, kayak apa? Lelang. Dijadiin apa maksudnya budak? Iya, dijadikan budak tapi budak seks gitu. Nah, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Nah, Hosea ikut dalam lelang itu. Lalu Hosea restore kembali istrinya ya. Kalau dilihat di pasal 3 ya, coba nih di pasal 3 di situ dibilangkan diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berjinah. Ya, tetapi Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis dan seterusnya. Kayaknya si Gomer kemungkinan besar nggak bertobat kayaknya gitu ya. Tapi kalau saudara mau menyimpulkan bertobat juga boleh karena memang tidak dicatat sih ya secara eksplisit di sini. Gitu. Kan tujuan utamanya kan menggambarkan kasihnya Tuhan terhadap Israel seperti Hosea mengasihi Gomer. Jadi kemungkinan besar Gomernya nggak bertobat seperti orang Israel yang tidak bertobat. Gitu. Tapi kan orang Israel nanti bertobat. Iya nanti itu akhir zaman. Ya itu kan secara lagi itu secara korporat. Iya ada beberapa yang sebagian besar bertobat tapi ada juga yang memberontak gitu. Jadi kalau saya ngomong tentang Israel bertobat dipulihkan, Israel dihukum itu sebagai satu bangsa ya. Sekali lagi tiap individu itu ada pertanggungjawaban masing-masing gitu. Ya, oke. Oke deh. Ada lagi yang lain? Kalau saudara diperintahkan nama Hosea kayak gitu sama Tuhan, saudara sanggup nggak tuh? Enggak, makanya Tuhan nggak perintahin kita. Hari, kalau Hari diperintahin sama Tuhan kayak begitu, sanggup nggak Hari? Kalau tuh, kalau Tuhan udah merintahin, Tuhan tahu kita sanggup. Yeah. Nah, Tuhan nggak perintahin, Tuhan tahu kita nggak sanggup. Iya. Cari masalah. Iya, jangan sosok sanggup. Oh Tuhan suruh saya, padahal mah. Ya saudara. Pasti Tuhan sanggupin. Iya. Nah, kalau di era sekarang ini kan memang agak sulit ya. Ini dari Tuhan apa bukan gitu. Kalau zaman dulu kan clear, Tuhan bicara message-nya gitu. Nah kalau zaman sekarang saudara mesti pakai beberapa faktor ya.
Jadi jangan sembarangan gitu untuk kayaknya saya mesti menikahi dia nih sekalipun dia pelacur gitu. Belum tentu saudara ya. Hikmat, Jadi pakai hikmat, nanya 10 orang dulu. Confirmation. iya pokoknya saudara mesti gunakan berbagai macam metode untuk bisa clear oke ini benar-benar dari Tuhan begitu ya. Baik. Nah, kita akan melihat sekarang di bagian yang berikutnya apa bayangan dari yang ada di kitab Hosea di perjanjian baru yang kita bisa tarik kesimpulan. Kayaknya hanya ada satu ya. Hosea 2 ayat 23 itu ada nubuatan mengenai yang indah bahwa Tuhan itu memasukkan bangsa-bangsa non-Yahudi sebagai anak-anaknya. Ya, dan ini tentunya dicatat juga dalam Roma 9 ayat 25 ya. Di situ dikatakan seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Ini kutipan Paulus ya, Roma 9:25. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Ini salah kok itunya. Kenapa? Ininya share screen-nya salah, slide-nya. Kenapa enggak salah? Kan Roma yang ini yang di bawahnya. Itu dicatat dalam Roma. Oh, Itu, iya. Maksudnya Hosea 2 ayat 23 itu dikutip di Roma 9 ayat 25. Ya, yang menggambarkan Tuhan itu memanggil orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam orang-orang pilihan, which is saudara dan saya, ya. Itu gambaran kenapa? Karena karya Kristus yang sudah membeli kita dari hukum dosa. 1 Petrus 2 ayat 10, dalam ayat yang ini dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita ini sebenarnya bukan umat Tuhan, tapi karena belas kasihan Tuhan, kita dipanggil, kita dipilih, kita dibeli dengan darahnya Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Nah, itu gambaran yang ada di kitab Hosea, digenapi oleh Kristus dalam perjanjian baru saat Jews and Gentile bersatu menjadi satu entity yang bernama gereja. Nah, oke. Bagian terakhir, apa aplikasi yang bisa kita pelajari dari kitab Hosea? Yang pertama, tentunya tidak bisa dielakkan lagi, kasih Tuhan itu konsisten ya, dan tidak terkalahkan. Sekalipun kita atau Israel itu tidak taat, tapi toh kasih Tuhan tetap kepada mereka tidak berubah. Sekali lagi ya, ini sebagai satu bangsa. Jadi bukannya otomatis individunya jahat, nanti mereka nggak dihukum, bukan itu maksudnya. Ini maksudnya sebagai satu bangsa, ya, sebagai satu bangsa. Saudara, kasih Tuhan itu tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menambah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu udah fix kepada kita. Ya, kalau kita dihukum, didisiplin oleh Tuhan, itu pun juga lambang atau tindakan kasih Tuhan agar kita berubah, sama seperti yang Ia lakukan terhadap Israel. Lalu yang kedua, kasih Tuhan itu juga menuntut tanggung jawab kita, ya. God's love is demanding love. Jadi it requires loyalty and faithfulness. Jadi sekalipun Tuhan mengasihi kita, bukan berarti kita bisa menyepelekan kasih Tuhan. Saudara harus bangga Tuhan mengasihi saudara, tapi kasih Tuhan itu harus kita salurkan dengan tindakan nyata, dengan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, jadi kasih Tuhan itu menuntut respon dan tanggung jawab kita untuk makin hari makin baik, makin mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Sama seperti Tuhan mengasihi, Hosea mengasihi Gomer, demikianlah Tuhan mengasihi Israel. Dan yang terakhir, kitab Hosea mengajarkan kita sepenuhnya untuk taat kepada Tuhan akan panggilan kita, yang tentunya diilustrasikan dalam kehidupan Hosea. Yang tadi saya sempat tanya ya, kalau mungkin kita disuruh seperti itu belum tentu kita mampu. Tapi kalau saudara mau melihat unconditional love yang bagus, itu Hosea jadi satu contoh ya yang kita bisa teladani sih. Makanya kalau dalam kehidupan rumah tangga salah satu itu menyeleweng, saudara itu harus tetap membuka ruang untuk mengampuni. Ya.
Kalau orangnya sudah udah mengaku salah, lalu dia sudah tidak melakukan lagi, dia minta maaf kepada saudara, saudara harus bisa menerima. Nggak boleh saudara menolak dia. Wow, kamu udah berzina begini-begini. Kalau saudara tidak mengampuni, tidak menerima kembali, saudara yang salah di hadapan Tuhan. Gitu. Ya. Contohnya ya Hosea dan Gomer ini, bagaimana enggak sampai dia beli dari pasar perbudakan pelacuran, ya, sehingga bisa dia tarik kembali istrinya. Itu menggambarkan Tuhan yang menarik kita dari lumpur dosa, perbudakan dosa, dibeli dengan darah yang mahal. Makanya ada ayat yang mengatakan kamu sudah dibeli bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal itu, priceless. Ya, jadi saudara, kalau Tuhan sudah suruh kita taat, Tuhan memanggil kita untuk melakukan satu tugas tertentu, ya saudara harus belajar setia, gitu ya. Dengan panggilan kita masing-masing, sekalipun tantangan ada di depan kita. Oke, itu pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, saya berharap pelajaran dari kitab Hosea ini bisa bekali kita lagi dengan kebenaran firman yang lebih lengkap. Nanti minggu depan, kalau saya ada waktu dan bisa mempersiapkan Yoel dan Amos, kita akan akhiri dengan 2 kitab. Amos itu agak panjang, 9 pasal, tapi Yoel itu hanya 3 pasal. Mungkin minggu depan saya bisa finish 3 pasal, 2 kitab ya. Oke. Ada komentar atau pertanyaan mengenai ini? Pertanyaan. Ya. Kan apa namanya? Apa ya tadi mau nanya lupa deh. Oh, kan ya memang mengampuni ya, misalnya ada pasangan gitu, pasangan kita yang berzina gitu ya. Nah, kita boleh nggak mengampuni tapi ceraiin? Mengampuni tapi cerai gitu. Kan nggak apa-apa. Kalau memang kan kita udah tahu bahwa kondisi perceraian itu memang salah satunya bisa terjadi karena pihaknya yang salah satu sudah berzina. Tapi kalau orang itu udah berbalik, saudara nggak boleh menceraikan. Kita nggak boleh menceraikan. Ya, kalau saudara nggak bisa mengampuni, berarti problemnya sekarang di hati kita, di hati orang itu, gitu. Kecuali orangnya itu masih melakukan dan nggak bertobat, baru saudara ambil langkah itu. Tapi kalau dia udah bertobat, tidak ada option untuk menceraikan. Gitu, nggak bisa. Tapi kan kita nggak tahu dia bertobat atau enggak sampai waktu yang membuktikan. Ya, kita lihat apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan ya kita nggak tahu. Misalnya mengampuni, minta ampun, tapi di mulut doang. Ya, makanya itu perlu pembuktian dan kan bagaimana Gomer kurang parahnya, tapi tuh Hosea menerima, berarti memang ada kasih. Iya, memang menerima, tapi nah terakhir itu Gomer balik lagi ke pelacuran, si Hosea juga nggak narik dia balik kayaknya. Enggak, justru itu yang tadi saya cerita, dia balik, dia ambil dia kembali, gitu. Dia ambil kembali si Gomer, berarti Gomer waktu itu sudah jadi istrinya lagi. Tapi memang kita nggak sure ya apakah, coba coba lihat ayatnya, nggak disebutin. Ya, di sini menurut research ya, Alkitab tidak menyatakan apakah Gomer itu bertobat apa enggak setelah ditebus Hosea di pasal perbudakan itu, memang tidak ada, gitu, nggak dicatat. Makanya kita nggak clear di sini, ya. Kita makanya tekanannya yang kita sedang belajar ini dari sisi Hoseanya yang adalah figur dari Tuhan yang mengasihi secara unconditional. Sedangkan Gomer itu gambaran dari Israel yang selalu memberontak. Kalau dilihat dari apa yang dilakukan Israel, kemungkinan besar Gomer sama seperti Israel, sepaling udah dibeli dari pasar budak, tetap aja begitu lagi. Kalau begitu juga, makanya Tuhan menceraikan Israel. Ada tuh ayatnya tuh, saya lupa di Hosea.
Jadi kalau memang tidak unrepented, boleh kita bercerai seperti yang Alkitab ajarkan, kecuali karena jinah Yesus mengajarkan. Tapi kalau kan tadi kan pertanyaannya kamu kan kalau orangnya itu udah minta ampun dan mengampuni nggak boleh bercerai. Kita orang yang dilukai itu harus menerima, begitu, harus menerima dia kembali. Dan banyak case-case seperti itu, walaupun susah. Tapi kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang dilukai itu, dia akan bisa menerima dan harus bisa menerima karena memang itu kondisinya gitu, ya. Oke, jadi kita mesti we don't go by feeling, we go by what the word says, apa yang Alkitab katakan gitu. Ya, memang perasaan kita bisa aja kurang ngajar nih orang, udah gua ampuni begitu lagi. Tapi ternyata Hosea bisa tuh, karena Hosea ini figur yang clear, figur yang real, bukannya hanya sekedar alegori yang tadi saya bilang gitu, ya. Oke. Ada lagi? Semua clear ya? Ya. Mau nanya dong. Kan waktu itu berapa hari yang lalu nonton gitu, ada yang itu tuh yang apa nggak tahu, yang suaminya tuh abusive tapi orang Kristen gitu. Oh, yang hamba Tuhan juga ya, Nov ya. Istrinya kayak ngepost gitu, katanya banyak netizen yang nanya, kok bisa tahan sampai 24 tahun. Terus dia bilang, kalau Kristen katanya dari kecil tuh udah didoktrin katanya kalau menikah itu sekali seumur hidup, dan kalau misalnya sampai cerai itu aib, katanya dia bilang gitu. Tapi terus dia bilang, tapi seharusnya kalau udah KDRT sama menyeleweng gitu, harusnya boleh bercerai. Nah terus banyak tuh orang yang komen, banyak yang Islam gitu, wah yang paling bener mah udah Islam lah, apa segala macem udah gitu. Cuman maksudnya kayaknya kalau dibilang dari orang Kristen dari kecil didoktrin, terus kalau bercerai itu aib, kayaknya malah jadi misleading ya kayaknya. Iya betul. Kan saya udah pernah kali sampaikan dalam khotbah juga, ada 3 kondisi perceraian ya yang Alkitab granted kita boleh menikah lagi. Yang pertama, clear no argument, kalau yang salah satu meninggal, ya itu kan perceraian juga, sebenarnya perpisahan kan, boleh menikah lagi. Yang kedua adalah kalau dia menikah dengan unbeliever, tadinya berdua-duanya tuh unbeliever, bukan orang percaya, tapi salah satu kemudian along the way percaya. Nah, orang yang tidak percaya itu akhirnya bohwat lah gitu ya, lama-lama. Nih istri gue nih ke gereja, melulu ngurusin gereja gitu. Akhirnya, udah dah, saya nggak tahan lagi, saya pergi dari rumah, saya tinggalkan kamu. Nah, kalau ada orang kayak begitu, dia meninggalkan saudara, dia menceraikan saudara, saudara boleh menikah lagi. Ya, karena orang itu yang pergi. Tapi kalau dia nggak pergi, 1 Korintus 7 kan, kalau dia tetap masih mau sama kita nggak boleh menceraikan dia. Karena kita menguduskan pasangan kita, itu kata Paulus 1 Korintus 7. Berarti kalau orang dunia meninggalkan kita, dia pergi karena iman kita boleh menikah lagi ya. Lalu yang ketiga, case yang jadi perdebatan sampai saat ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya, tidak boleh menceraikan suami atau istrinya kecuali karena jinah. Nah, ada pendeta yang beranggapan jinah pun sekalipun nggak boleh bercerai, tetap harus bertahan ya. Ada banyak pendeta yang bicara kayak gitu, tapi saya mengambil kesimpulan kalau memang berjinahnya akut, udah dikonseling panjang, lalu tidak ada buah-buah pertobatan, unrepented adultery, orang yang korban itu layak dilindungi dan boleh bercerai dan menikah lagi. Kalau dia bercerai tidak mau menikah lagi pun juga boleh. Kenapa? Karena orang yang berzina kalau dalam perjanjian lama, walaupun kita tidak dalam perjanjian lama, kan hukumannya mati kan, dirajam dengan batu. Berarti kalau dia mati kan boleh menikah lagi. Secara spiritual dia mati sebenarnya. Nah, Tuhan untuk protect orang yang korban itu makanya mengizinkan untuk menikah lagi. Di luar itu
kita tidak punya ruang untuk bercerai, termasuk sebenarnya domestic violence. Nah, domestic violence ini satu case yang sangat complicated. Ya, saya tetap berpegangan lebih baik pisah dulu ya, untuk nggak tahu berapa lama lah, saya nggak tahu, memberikan ruang kepada pihak yang violence itu untuk bertobat lalu balik lagi ya. Bahkan untuk yang kasus perzinahan pun setelah pisah begitu, mungkin lebih baik jangan menikah dulu beberapa lama, sampai siapa tahu orang itu bertobat dan kembali lagi gitu. Tetap Tuhan itu idealnya ingin pasangan yang awalnya itu bersatu kembali. Itu intentionnya Tuhan kayak begitu. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan bagi orang Kristen bercerai itu aib, apanya dulu, yang mananya dulu yang disebut aib? Yang disebut aib tuh gara-gara misalnya istrinya masaknya nggak enak, udah gue mau cari istri lagi, gue mau bercerai. Nah itu baru aib tuh, kayak begitu, memalukan Tuhan ya. Jadi problem apapun dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Perceraian itu bukan jadi jalan keluar gitu ya, kecuali karena berzina akut. Jadi bukan karena misalnya baru lihat chatting-chattingan gitu ya, ada mesra-mesraan lalu langsung, nih chattingan apa nih? Pokoknya gue nggak mau, kita bercerai. Itu kan konyol kalau kayak gitu kan. Kan harus dicari dulu dong, kenapa nih orang chattingan. Lalu saudara, saya mau kasih tahu ya, orang itu berzina nggak mungkin langsung dalam satu malam gitu. Gue mau berzina Nggak begitu. Itu pasti over time, build up. Karena satu problem, satu permasalahan yang nggak di-fix, akhirnya dia coba cari kepuasan dengan orang lain. Bisa sekretarisnya, teman kerjanya, dan lain-lain. Karena dia nggak dapat dari istrinya. Dan orang-orang yang berzina menurut sejarah, pasangan yang dijinahi itu lebih jelek daripada pasangan yang aslinya. Ternyata ada faktor-faktor tertentu yang dia nggak dapat dari pasangan yang asli, dia dapat dengan orang lain gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu kan mesti di-fix dengan konseling lah, dengan kemauan dua pihak gitu, rekonsiliasi, kerendahan hati yang kita belajar dalam bulan ini mengenai keluarga, sehingga kita bisa mengampuni gitu. Ya jadi saya sih nggak setuju juga, bukannya nggak setuju ya, half truth itu kalau dibilang aib, yang mana dulu gitu mesti dijelaskan, nggak hanya ambil kesimpulan seperti itu. Dan saya admire tuh orang itu kalau dia bertahan selama 24 tahun dia nggak bercerai, akhirnya bertobat nggak itu suaminya? Nov? Nggak tahu, itu cuman segitu doang. Oh segitu doang, oke. Nah kita nggak tahu ya. Nah yang Tuhan harapkan memang seperti itu sih, dia bertahan. Nanti kan Alkitab menyatakan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang tertekan ya. Nanti Tuhan yang bela lah. Kita nggak tahu caranya gimana. Saya sebagai pendeta juga nggak bisa ngejanjiin. Tapi kalau itu udah berbahaya, membahayakan jiwa, apalagi jiwa istri dan anaknya, saudara mesti pergi. Dan itu kan urusannya negara kan, urusannya kriminal kan. Itu mesti dilaporin karena orang itu juga biar jerak dan bertobat gitu. Karena ini menyangkut hukum. Itu lain hal lagi ya. Jadi memang lebih baik pisah dulu untuk sementara di tempat yang aman. Kalau perlu involve authority ya involve authority, sehingga orang itu bisa sadar dan bertobat gitu. Ya, saudara, kekerasan itu juga kadang terjadi tidak satu pihak gitu. Karena yang satu pihak kadang suka mancing-mancing, itu juga bisa gitu ya. Biasanya begitu. Jadi kalau dua-dua lagi keras, tentunya yang pria itu kadang-kadang sebagai makhluk yang lebih kuat secara fisik, dia akan salurkan dalam bentuk fisik gitu. Ya, makanya saya sarankan untuk para istri-istri misalnya kalau dua-dua lah lagi tinggi, lagi marah, yang satu lebih baik diam gitu. Karena kalau enggak nanti jadi escalate. Kalau escalate biasanya yang prianya lupa diri, akhirnya dia jadi kasar gitu. Nah, jadi kita saling menolong satu dengan yang lain. Kita tahu posisi masing-masing gitu. Ya, kalau kita tahu istri kita sumbunya pendek, ya kita jangan mancing-mancing. Demikian juga sebaliknya, begitu. Jadi semua relationship itu perlu kerjasama gitu. Jadi domestic violence yang disebut domestic itu memang tetap pasti ada involve dari pihak yang lain juga.
nggak semata-mata gitu tiba-tiba lagi tiduran gitu ya, tahu-tahu teplok gitu kan, atau di nggak ada apa-apa tiba-tiba gue bunuh lo gitu misalnya, atau gua habisin lo gitu. Nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang pada saat itu terjadi sehingga menimbulkan reaksi dari itu gitu. Nah itu kan mesti digali, mesti misalnya dibicarakan apa sebabnya gitu ya. Oke. Saya berharap pelajaran dari Hosea ini bisa membantu kita ya untuk mengerti. Good. Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita ambil foto untuk record saya ya.